Anda pernah nggak sih ngerasa suasana hati itu jadi lebih enak gitu ya, pikiran lebih jernih, habis gerak badan atau olahraga? Oh, sering banget itu. Kayak habis seharian mumet kerja, terus jalan kaki sore bentar aja, rasanya tuh kayak plong gitu. Intuisi umum banget ya ini. Tepat sekali. Banyak orang ngerasain koneksi langsung gitu antara aktivitas fisik sama perasaan yang lebih baik. Dan menariknya, ini tuh bukan sugesti doang atau kebetulan. Ada sainsnya di balik itu. Nah, ini dia. Penelusuran kita kali ini mau fokus ke bab 13 dari buku Brain Power. Judul babnya aja udah jelas banget. Olahraga dapat meningkatkan kesehatan mental Anda. Judul yang lugas ya. Iya kan? Jadi misi kita bareng Anda hari ini kita mau bongkar nih. Gimana dan kenapa sih olahraga itu bisa ya secara signifikan gitu memperbaiki mood dan kondisi mental kita? Ini berdasarkan temuan-temuan di bab ini. Oke. Yap, upaya kita lah buat memahami sains di balik rasa nyaman abis olahraga itu. Khusus buat Anda yang penasaran cara praktis dukung kesehatan mental lewat gerak badan. Siap. Mari kita mulai dari ide utamanya dulu ya. Jadi bab ini tuh langsung bilang kalau olahraga itu bukan cuma buat badan sehat aja. Bukan cuma fisik ya. Betul. Tapi juga alat yang wah luar biasa ampuh buat jaga bahkan ningkatin kesehatan mental. Ini tema yang konsisten kok di buku Brain Power ini. Kalau kesehatan otak sama aktivitas fisik itu ya jalan barengan. Setuju. Mungkin konsep dasarnya nggak terlalu bikin kaget ya buat Anda, tapi nah ini yang mungkin bikin kita semua, kaget itu seberapa besar sih dampaknya? Seberapa signifikan gitu? Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Argumen utamanya muncul di sini nih. Ya, bab 13 ini dibuka dengan klaim yang cukup mengejutkan dan kuat sih menurut saya. Studi-studi yang dikutip di sana nunjukin kalau olahraga itu bisa jadi sama efektifnya atau bahkan lebih efektif dibanding perawatan standar. Tunggu-tunggu. Perawatan standar kayak apa nih? Ya, kayak terapi bicara atau obat-obatan yang udah umum buat depresi dan kecemasan. Wow, sama efektif bahkan lebih. Itu benar-benar apa ya? Mengubah cara pandang soal peran olahraga ya. Iya kan? Bukan lagi sekedar tambahan bagus, tapi bisa jadi intervensi utama. Coba kita lihat datanya deh. Gimana soal depresi misalnya? Ada bukti spesifik? Ada dan cukup meyakinkan. Salah satunya nih studi gede banget di Amerika Serikat melibatkan wah nggak kurang dari 1,2 juta orang. Hah, 1,2 juta orang? Gede banget itu. Apa temuan kuncinya dari studi segede itu? Studinya nemuin ada hubungan yang jelas banget dan konsisten. Orang yang olahraga teratur itu ngelaporin jumlah hari dengan kesehatan mental buruknya jauh lebih sedikit dibanding yang nggak aktif. Jauh lebih sedikit ya? Signifikan bedanya. Dan yang menarik, ini berlaku luas, nggak ngaruh usia, ras, jenis kelamin, atau bahkan pendapatan. Jadi polanya kuat banget. Wow, jadi manfaatnya kerasa buat semua kalangan ya? Apa cuma studi ini aja? Atau ada lagi? Nggak cuma ini, bab ini juga ngutip laporan dari inisiatif kesehatan masyarakat yang penting namanya Exercise is Medicine. Oh, exercise is medicine. Pernah dengar kayaknya? Nah, inisiatif ini secara spesifik bilang kalau olahraga itu alat pencegahan depresi yang efektif banget. Laporan mereka itu ngerangkum temuan dari, lebih dari 30 studi beda soal topik ini. Lebih dari 30 studi dirangkum. Pasti ada pola menarik tuh. Kesimpulannya apa? Kesimpulan pentingnya ada hubungan dosis respons. Dosis respons. Maksudnya gimana tuh? Artinya ada korelasi gitu antara seberapa banyak atau seberapa sering orang olahraga sama tingkat risiko depresinya. Makin rutin, makin konsisten olahraganya, makin kecil kemungkinan dia kena depresi di kemudian hari. Oh gitu. Jadi ini bukan cuma efek sesaat ya, tapi kayak bangun benteng buat nanti gitu. Betul, potensi protektif jangka panjang. Menarik banget ini. Jadi bukan cuma bikin enak sekarang, tapi juga investasi buat masa depan mental kita. Terus, gimana dengan kondisi lain yang juga umum banget, kayak cemas atau anxiety? Olahraga ngaruh juga nggak di situ? Pertanyaan bagus. Nah, pertama, penting dibedain dulu ya. Bab ini ngejelasin kalau kecemasan klinis itu kondisi di mana respons cemas seseorang itu jadi nggak proporsional sama situasinya. Berlebihan gitu ya? Iya, sampai ganggu pikiran dan tindakan sehari-hari, padahal pemicu luarnya nggak jelas. Itu udah patologis. Tapi perlu diingat juga, rasa cemas, tegang, khawatir itu sendiri kan ya pengalaman manusiawi biasa ya. Hampir semua orang pernah ngerasain walau nggak punya diagnosis klinis.
Oke, jadi ada spektrumnya ya, dari cemas biasa sampai gangguan klinis. Nah, olahraga efektif buat dua-duanya nggak menurut sumber ini? Ya, dan temuannya mirip banget sama depresi tadi. Olahraga itu terbukti ngasih manfaat signifikan buat orang yang didiagnosis gangguan kecemasan klinis, tapi juga buat mereka yang ya sekedar ngerasa tegang atau cemas sesekali aja. Oh, jadi luas juga ya cakupannya. Betul. Dan lagi-lagi bab 13 ini nekenin temuan yang konsisten. Efektivitas olahraga buat ngeredain cemas itu setidaknya setara bahkan bisa jadi lebih unggul dari perawatan standar yang ada. Wah, konsisten ya temuannya. Ini benar-benar nunjukin kekuatan olahraga sih. Nah, ngomongin jenisnya nih, apa semua olahraga efeknya sama? Atau ada jenis-jenis tertentu yang di-highlight gitu di bab 13 ini karena manfaatnya lebih oke? Bab ini memang nyorot beberapa jenis aktivitas fisik yang kayaknya ngasih dampak paling kuat. Salah satunya itu latihan kekuatan, atau ya angkat beban lah. Angkat beban oke. Sumber ini bahkan pakai istilah pemukul berat atau heavy hitter buat ngegambarin efeknya ke perasaan baik. Pemukul berat, wah istilahnya mantap. Disebut juga power move ya di teksnya. Apa sih yang bikin latihan kekuatan ini spesial menurut buku ini? Disebut gitu karena emang efektif banget buat ngurangin gejala cemas. Nggak cuma di orang dewasa sehat pada umumnya, tapi juga bantu ngurangin gejala di orang dengan kondisi klinis yang lebih kompleks. Contohnya? Termasuk mereka yang lagi berjuang lawan depresi, bahkan kondisi kayak PTSD. PTSD. Itu bukannya kondisi yang lumayan berat ya? Iya, Post-Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma, kondisi mental yang bisa muncul abis ngalamin kejadian traumatis. Fakta kalau latihan kekuatan bisa bantu di kondisi sekompleks PTSD ini nunjukin potensi terapeutiknya emang gede. Oke. Makasih penjelasannya. Jadi latihan kekuatan oke banget. Selain itu ada lagi nggak jenis lain yang menonjol? Ada olahraga tim. Olahraga tim, kayak sepak bola, basket gitu. Betul, studi gede yang 1,2 juta orang tadi itu secara spesifik nemuin kalau ikut olahraga tim itu hubungannya sama kondisi kesehatan mental yang lebih baik dibanding ngelakuin aktivitas fisik sendirian. Menarik. Jadi lebih ke aspek sosialnya gitu ya? Bukan cuma karena geraknya aja atau kompetisinya? Kemungkinannya besar ke situ. Bab ini kayak ngasih sinyal kalau interaksi sosial di olahraga tim, kerjasama, ngobrol, ngerasa jadi bagian kelompok itu ngasih dorongan psikologis tambahan yang penting banget buat mental. Masuk akal sih. Ya, di luar manfaat fisik olahraganya sendiri, aspek kebersamaannya itu kayaknya jadi kunci. Setuju. Koneksi sosial emang penting. Terus, gimana sama aktivitas yang mungkin lebih kalem ya atau sendiri gitu? Kayak yoga, tai chi, atau bahkan jalan kaki aja, itu ada manfaatnya juga nggak? Oh, tentu aja. Aktivitas yang lebih nekenin aspek mindfulness atau kesadaran penuh kayak yoga, tai chi, bahkan sesederhana jalan kaki, itu juga disebut secara jelas di studi AS tadi nunjukin manfaat signifikan buat kesehatan mental. Wah, bagus dong. Jadi kabar baiknya pilihannya banyak banget. Nggak harus selalu yang intensitasnya tinggi atau kompetitif. Ada aja lah yang cocok buat hampir semua orang. Lega dengernya. Artinya, kita bisa milih yang paling pas sama selera dan kondisi kita ya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penting lain soal dosis. Nah, ini dia. Seberapa banyak sih olahraga yang sebenarnya kita butuhin buat dapat manfaat mental ini? Apa bener lebih banyak lebih baik? Ini sering jadi bingung kan? Pertanyaan bagus banget. Dan bab 13 ngasih panduan yang lumayan spesifik nih dari data studi AS tadi. Jawabannya ternyata cukup menarik. Lebih banyak itu nggak selalu berarti lebih baik. Ada semacam titik manis atau sweet spotnya. Oh ya? Ada sweet spotnya? Jadi bukan soal diforsir abis-abisan ya, tapi nemuin pasnya gitu. Kayak gimana tuh titik manisnya? Untuk durasi per sesi olahraga, manfaat optimal buat mental itu seringnya dicapai antara 30 sampai 60 menit. 30-60 menit ya? Iya. Banyak jenis olahraga populer kayak jogging atau sepedaan, itu puncak manfaatnya ada di sekitar 45 menit per sesi. Jadi, kalau kita olahraga lebih lama dari itu, katakanlah jogging 90 menit, itu manfaatnya nambah terus, atau sama aja, atau malah turun? Nah, ini yang menarik. Menurut data di sana, buat beberapa aktivitas kayak jogging, manfaatnya itu cenderung mentok di sekitar 45 menit. Terus malah bisa sedikit turun kalau kelamaan dalam satu sesi. Oh, bisa turun malah ya? Iya. Kalau sepedaan, puncaknya juga sekitar 45 menit. Tapi abis itu manfaatnya cenderung datar aja. Nggak nambah signifikan walau durasinya ditambah.
Jadi kayaknya durasi berlebihan dalam satu sesi itu mungkin nggak seefektif durasi optimal. Oke. Jadi ada batas optimal buat durasi per sesi. Terus frekuensinya gimana? Seberapa sering kita bagusnya olahraga dalam seminggu buat dapat manfaat mental terbaik? Studi yang sama ngasih jawaban lumayan jelas juga, frekuensi optimalnya itu antara 3-5 kali per minggu. 3-5 kali seminggu. Betul, olahraga di rentang frekuensi ini secara konsisten nunjukin manfaat kesehatan mental yang lebih besar dibanding kalau kurang dari 3 kali seminggu, atau sebaliknya, lebih dari 5 kali seminggu. Wah, jadi nggak harus setiap hari juga ya? Nggak harus, bahkan lebih dari 5 kali malah bisa jadi kurang optimal juga menurut studi itu. Dan ini berlaku buat semua jenis olahraga atau intensitasnya? Iya, menariknya gitu, temuan soal frekuensi optimal 3-5 kali seminggu ini berlaku secara umum buat berbagai tingkat intensitas olahraga, dari ringan sampai berat. Jadi kuncinya kayaknya di konsistensi di rentang frekuensi itu. Wah, ini benar-benar panduan praktis banget. Jadi, intinya konsisten 3-5 kali seminggu, durasinya sekitar 30-60 menit, fokus di 45 menit kalau bisa. Ini kan jauh lebih mungkin dicapai ya daripada mikir harus olahraga berat tiap hari berjam-jam? Jauh lebih realistis. Nah, pertanyaan dasarnya nih, gimana caranya olahraga bisa bikin ini semua? Mekanismenya apa sih di belakang layar yang bikin otak sama mood kita jadi lebih baik? Bab 13 bahas detail biokimianya nggak? Bab 13 ini sendiri nggak terlalu dalam sih nyelamin mekanisme biologis atau kimiawinya. Fokusnya lebih ke bukti epidemiologis sama hasil studi intervensi gitu. Tapi kita bisa rangkumlah beberapa mekanisme yang paling mungkin berperan ya dari pengetahuan umum sama mungkin petunjuk dari bagian lain di buku Brain Power ini. Oke, coba kita rangkum ya. Yang paling sering kita dengar pasti pelepasan endorfin kan? Hormon rasa senang gitu. Betul, hipotesis endorfin itu salah satu yang paling populer walau kompleksitasnya masih terus diteliti ya. Selain itu ada bukti kuat juga, kayak yang disinggung di konteks lain di buku ini, kalau olahraga teratur itu bantu ngurangin tingkat peradangan atau inflamasi di tubuh. Oh, inflamasi. Itu ada hubungannya sama mental. Ada. Kita tahu kan inflamasi kronis tingkat rendah itu sering dikaitin sama masalah kesehatan mental, termasuk depresi. Jadi, ngurangin inflamasi bisa jadi salah satu jalur penting. Wah, mekanisme antiinflamasi ini menarik banget. Ada lagi kemungkinan lain? Tentu, ada juga faktor psikologisnya yang penting. Misalnya nih, nyelesain sesi olahraga atau capai target kebugaran, itu kan bisa ngasih rasa penguasaan, sense of mastery gitu. Rasa berhasil. Iya benar, ada rasa puas gitu ya. Nah, itu secara langsung ningkatin rasa percaya diri, yang mana itu penangkal kuat buat perasaan gak berdaya atau putus asa yang sering ada di depresi atau kecemasan. Dan jangan lupa aspek sosial tadi ya, terutama dari olahraga tim. Ngobrol sama orang, ngerasa nyambung, dapat dukungan sosial itu sendiri kan emang bikin mood bagus ya. Tepat sekali, jadi kemungkinan besar ini kombinasi kompleks ya dari banyak faktor. Perubahan biokimia di otak kayak endorfin, neurotransmitter lain, kurangnya inflamasi, fungsi kognitif meningkat, manfaat psikologis dari pencapaian, plus efek positif dari interaksi sosial. Semuanya kerja bareng. Oke. Cukup kompleks tapi intinya banyak jalur positif ya. Betul. Nah sekarang, yuk kita tarik semua info ini balik ke Anda pendengar setia kami. Iya, ini bagian pentingnya nih. Udah dengar semua bukti dan detail ini, terus apa artinya buat kita sehari-hari? Pesan utamanya apa nih yang bisa kita bawa pulang? Pesan utamanya adalah pemberdayaan. Anda tuh punya akses ke salah satu alat paling efektif buat secara aktif ngaruhin dan ningkatin kondisi mental Anda. Dan alat itu ya tubuh Anda sendiri yang bergerak. Alat yang udah kita punya ya? Iya. Aktivitas fisik itu bukan sesuatu yang cuma perlu dilakuin pas udah ada masalah, tapi strategi proaktif buat bangun ketahanan mental. Dan ini nggak berarti kita harus tiba-tiba daftar maraton atau jadi atlet angkat besi gitu kan? Sama sekali nggak. Kayak data tadi, aktivitas fisik tingkat sedang aja asal teratur udah ngasih manfaat signifikan kok. Temuan soal dosis optimal durasi 30-60 menit, 3-5 kali seminggu itu justru ngasih panduan biar usaha kita lebih efisien dan bisa jalan terus. Jadi lebih ke nemuin ritme yang pas buat kita ya? Betul, bukan soal maksain diri berlebihan. Jadi ini bukan lagi sekedar soal mencegah depresi atau cemas di masa depan, tapi juga soal secara aktif ningkatin kualitas hidup mental kita sekarang, bikin mood lebih stabil, pikiran lebih fokus, ya ngerasa lebih enak aja sehari-hari. Persis, ini soal ngambil kendali proaktif atas kesehatan mental Anda, lewat cara yang paling alami, dan bisa diakses, yaitu gerak.
Oke, rasanya kesimpulan dari penelusuran bab 13 ini jelas banget dan kuat ya. Olahraga itu bukan aktivitas sampingan, bukan cuma buat fisik, tapi intervensi berbasis sains yang ampuh banget buat kesehatan mental kita. Dan perlu digarisbawahi lagi, potensinya itu bisa setara atau bahkan ya melebihi perawatan klinis standar buat kondisi umum kayak depresi dan kecemasan. Ini perspektif yang bisa ngubah cara kita mandang kesehatan mental dan perawatannya loh. Kita juga dapat insight praktis yang bisa langsung dicoba. Jenis olahraga tertentu kayak latihan kekuatan dan olahraga tim punya keunggulan spesifik, tapi aktivitas mindful kayak yoga atau jalan kaki juga efektif banget. Plus, ada panduan jelas soal durasi dan frekuensi optimal, 30-60 menit, 3-5 kali seminggu, yang bisa Anda jadiin target realistis. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, ada satu pemikiran nih yang mungkin menarik buat Anda bawa pulang dan renungin lagi. Sumber ini kan secara konsisten nyebutin kalau olahraga bisa seefektif perawatan standar. Iya, poin perbandingan itu kuat banget ya dari tadi. Pertanyaan provokatifnya gini, kalau sains terus nunjukin bukti sekuat ini, mungkin nggak sih kita bakal lihat pergeseran paradigma ke depannya? Maksudnya gimana tuh pergeseran paradigma? Ya, mungkin nggak suatu hari nanti peresepan olahraga itu jadi komponen inti atau bahkan lini pertama dalam protokol perawatan kesehatan mental. Bukan lagi sekedar saran gaya hidup tambahan, tapi resep medis yang terstruktur, dipantau gitu. Mungkin dalam beberapa kasus malah duluan dibanding resep obat atau sesi terapi intensif. Wah, itu pemikiran yang menggugah banget ya. Gimana ya bentuknya nanti? Apa dokter bakal beneran nulis resep jalan cepat 45 menit, 4 kali seminggu buat pasien cemas ringan gitu? Bisa jadi kan? Terus gimana dampaknya buat kita? Buat sistem layanan kesehatan? Buat pemahaman kita soal hubungan badan dan pikiran? Pertanyaan-pertanyaan ini jelas belum ada jawaban pasti ya sekarang. Tapi potensi yang ditunjukin sama temuan ilmiah kayak di bab 13 ini, ngundang kita buat ngebayangin kemungkinan itu. Ini area yang seru sih buat terus diikutin perkembangannya. Sambil kita mikirin masa depan perawatan kesehatan mental, pesan praktis buat hari ini tetap sama dan jelas banget ya. Ayo mulai gerak. Nggak peduli sekecil apa langkah awal Anda, setiap gerakan itu investasi berharga banget buat kesehatan mental Anda. Setuju sekali. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan sumber menarik lainnya ya.